Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi Rabu 12 Februari 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Dan bersama saya Ibnu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Sat Narkoba Polres Gianyar Polda Bali mengamankan 11 tersangka dalam operasi Antik Agung 2025. Polresta Banjarmasin secara resmi menggelar operasi kepolisian kewilayahan Keselamatan Intan 2025. Dalam mendukung swasembada pangan, Polresta Palangkaraya melakukan panen jagung di lahan kelompok usaha tani yang merupakan lahan binaan Polresta Palangkaraya. Sat Narkoba Polres Gianyar Polda Bali mengamankan 11 tersangka dalam operasi Antik Agung 2025. Para tersangka diduga terlibat sebagai kurir narkoba sekaligus pengedar narkoba yang beroperasi di wilayah Kabupaten Gianyar, Bali. Polres Gianyar menggelar konferensi pers pengungkapan kasus narkoba di lobi Mapolres Gianyar, Bali. Kapolres Gianyar AKBP Umar didampingi Kasat Narkoba Polres Gianyar AKBP Inengah Sunia menjelaskan bahwa para tersangka yang diamankan merupakan kurir sabu-sabu. Kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Gianyar, di mana TKP tempat pengungkapan tersebut dilaksanakan di 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar, yaitu wilayah Kecamatan Sukawati dilaksanakan 3 kali pengungkapan, wilayah Belah Batu 3 kali, dan wilayah Ubud 2 kali, serta wilayah Kecamatan Gianyar sendiri 1 kali. Dari 11 orang tersangka ini, keseluruhan barang bukti yang ada di depan kami, untuk jumlah barang bukti sabu-sabu sebanyak 38 paket, apabila ditotal seberat 10,42 gram keseluruhan. Para tersangka dijerat dengan hukuman berdasarkan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Humas Polres Gianyar Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Belitung Timur AKBP Indra Ferry Dalimunte melaksanakan sosialisasi penanganan kenakalan remaja dan pembekalan wawasan bersama pemerintah Kabupaten Belitung Timur di ruang pertemuan Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan sosialisasi penanganan kenakalan remaja ini dihadiri oleh Bupati Kabupaten Belitung Timur Burhanuddin, Kapolres Belitung Timur AKBP Indra Ferry Dalimunte, Kepala Dinas Pendidikan Dedi Wahyudi, serta pejabat utama Polres Belitung Timur. Kapolres Belitung Timur dalam arahannya menyampaikan bahwa banyak sekali laporan kepada Polres Bangka Belitung terkait kenakalan remaja. Ada beberapa perhatian yang menjadi fokus Kapolres Belitung Timur, yaitu bercanda berlebihan, bullying, geng motor, dan tawuran antar pelajar. Untuk mengantisipasi kerusakan alam, khususnya bawah laut, Satpol Airut Polres Situbondo melakukan imbauan nelayan agar tidak melakukan destructive fishing. Untuk menjaga lingkungan laut dan habitatnya, khususnya di perairan Laut Situbondo,
Satpol Airut Polres Situbondo memberikan imbauan berupa larangan melakukan penangkapan ikan dengan merusak lingkungan atau destructive fishing, seperti menggunakan bahan peledak, potasium klorida, strum, trawl, serta pukat harimau. Di samping imbauan dengan sosialisasi dan pemberitahuan lisan, Satpol Airut Polres Situbondo juga memasang banner imbauan dan larangan menangkap ikan dengan merusak lingkungan laut. Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan melalui Kasatpol Airut Polres Situbondo menjelaskan bahwa imbauan larangan melakukan destructive fishing dilakukan secara masif oleh anggota Satpol Airut Polres Situbondo untuk melindungi ekosistem laut dan habitat ikan serta keberlangsungan perkembangbiakan ikan. Kami dari Satpol Airut Polres Situbondo menyampaikan himbauan kepada masyarakat pesisir, khususnya pesisir Panarukan, tentang fishing atau penangkapan ikan yang merusak lingkungan. Atas himbauan mengucapkan terima kasih kepada Satpol Airut Polres Situbondo tentang alat tangkap yang ramah lingkungan. Apabila semua nelayan sadar dan tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara merusak lingkungan, maka kami sangat terbantu karena tidak akan sulit menangkap ikan di laut kita sendiri. Imbauan menjaga lingkungan dilakukan agar generasi ke depan terus mendapatkan hasil laut yang melimpah, dengan hasil laut yang bergizi serta kekayaan laut menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat. Tim Humas Polres Situbondo Polda Jatim melaporkan untuk Polri TV. Polres Pamekasan, Polda Jawa Timur berhasil menangkap 16 tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba serta pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukumnya. 8 orang tersangka penyalahgunaan narkoba dan 6 tersangka curanmor dan sejumlah barang bukti diamankan. Polres Pamekasan menggelar pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dan peredaran narkoba pada Jumat lalu. Kapolres Pamekasan AKBP Hendra Eko Tri Yulianto mengatakan, total tersangka meliputi 8 orang pada kasus penyalahgunaan narkoba dan 6 orang pada kasus curanmor. Dalam pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba, petugas mengamankan barang bukti berupa 6,54 gram sabu dan 10.094 butir obat keras berbahaya. Tersangka sabu dikenakan ancaman hukuman 5-20 tahun penjara atau seumur hidup. Sedangkan tersangka kasus obat keras berbahaya diancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Sedangkan untuk kasus curanmor, Polres Pamekasan mengungkap 5 kasus curanmor dengan menangkap 6 tersangka dan mengamankan 8 unit motor curian. Ke-6 tersangka curanmor melakukan aksinya di lokasi dan waktu berbeda. Selain kendaraan, polisi juga mengamankan 3 unit kunci letter T, 1 unit tang kecil, 2 unit kunci Y, 1 kunci palah milik pelaku, serta sebuah jaket warna abu-abu. Para tersangka pencurian kendaraan bermotor ini terancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Polres Morowali Utara mengungkap tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di Desa Bunta, Morowali Utara dengan pelaku berinisial IS alias I umur 37 tahun. Dari tangan pelaku berhasil diamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor. Kapolres Morowali Utara AKBP Reza Khomeini menjelaskan pengungkapan didasarkan pada laporan korban atas nama Muhammad Basri, warga Desa Bunta, Morowali Utara. Laporan dibuat pada tanggal 2 Februari 2025 terkait kehilangan kendaraan bermotor. Kejadian itu bermula pada Jumat 31 Januari 2025 saat pelapor memarkirkan sepeda motornya di depan kos. Saat pelapor bangun di sore hari, ia tidak menemukan sepeda motornya. Sementara itu temannya bernama Arsyad menyampaikan bahwa sekitar pukul 3 WITA, ia melihat lelaki IS alias I sedang mendorong sebuah sepeda motor.
Awalnya ia tidak mengetahui bahwa motor tersebut adalah milik korban. Setelah itu pelapor bersama Arsyad melaporkan kejadian tersebut ke Polres Morowali Utara. Pihak Polres langsung menerjunkan tim Resmob Elang Tokala untuk melakukan penyelidikan. Petugas berhasil menangkap pelaku di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara. Dari tangan pelaku diamankan barang bukti 1 unit sepeda motor berwarna hitam. Dilakukan pengungkapan kasus kriminal judi dan narkoba di Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Rejang Lebong, Bengkulu. Bribtu Harneno Kasturi akan memberikan informasinya untuk Anda. Pemirsa, tim gabungan Polda Bengkulu dan Polres Rejang Lebong melakukan penggerebekan kampung narkoba. Dalam penggerebekan ini, Polda Bengkulu berhasil mengamankan 10 orang tersangka dan puluhan mesin judi jackpot barbar di Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong. Tim gabungan Polda Bengkulu dan Polres Rejang Lebong melakukan pengungkapan terhadap bandar narkoba dan lokasi judi jackpot barbar di Desa Jeruk pada Kamis 6 Februari 2025. Operasi pengungkapan ini dipimpin oleh Kapolres Rejang Lebong AKBP Eko Budiman. Operasi ini dilakukan sebagai respon atas laporan keresahan masyarakat mengenai maraknya aktivitas penggunaan narkoba dan perjudian di wilayah tersebut. Dalam operasi ini ada 10 orang tersangka berhasil diamankan dari lokasi yang berbeda. Selain itu, tim gabungan juga menyita berbagai barang bukti berupa puluhan paket narkotika, belasan senjata tajam, puluhan mesin judi jackpot barbar, 3 unit kendaraan roda 2 dan 1 unit kendaraan roda 4. Kapolres Rejang Lebong menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Koramil Binduriang dan Brigif 8 guna menciptakan kondisi yang aman pasca operasi penegakan hukum. Sejumlah personel telah disiagakan untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Aksi pengeroyokan rombongan pesilat terhadap sejumlah orang yang terjadi pada Minggu 26 Januari 2025 dan para pesilat tersebut tidak hanya melakukan pengeroyokan namun juga pengerusakan. Kapolres Sragen AKBP Petrus Parningotan Silalahi mengungkap ada 4 korban dalam pengeroyokan rombongan pesilat yang terjadi pada Minggu 26 Januari 2025. Para pesilat tersebut tidak hanya melakukan pengeroyokan namun juga melakukan pengerusakan. Mereka melakukan aksi tersebut di 4 lokasi berbeda, meliputi pengeroyokan orang, perusakan barang, 1 TKP di dalam SDN 4 Kedung Upit, Sragen. Aksi tersebut bermula saat anggota perguruan silat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun IKPSI, Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia, Kerasakti di Gedung PGRI Mondokan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 450 orang pesilat. Akibat pengeroyokan, Polres Sragen menetapkan 4 orang sebagai tersangka. 4 orang ini merupakan pelaku penganiaya di TKP yang ketiga. Rombongan bubaran perayaan Hari Ulang Tahun IKSP itu sampai di tempat kejadian perkara. Ada 4 TKP-nya. Jarak antara TKP 1 ke TKP 2 itu sekitar 1,1 km. Kemudian jarak TKP yang kedua ke TKP yang ketiga berjarak 750 meter. TKP 4 berada di sebelah timur atau sebelah dari TKP 1 SD Negeri 4 Kedung Upit. Keempat pelaku berinisial IF 20 tahun warga Sragen dan 3 pelaku anak-anak dan seorang pelajar. Ketiga anak berinisial CES 17 tahun, ESB 17 tahun, dan BA 16 tahun. Yang pertama, ini inisial IF, umur 20 tahun, laki-laki, domisili di Sragen. Kemudian pelaku yang kedua adalah seorang anak. Ini masih kategori anak di bawah umur. Inisialnya adalah CES, berumur 17 tahun, laki-laki, masih pelajar di kelas 12 di salah satu SMK di Kabupaten Sragen dan berdomisili di Sragen. Kemudian pelaku anak yang ketiga,
berinisial YSB, umurnya 17 tahun, laki-laki, pelajar di kelas 11 di salah satu sekolah di Surakarta, domisili di Sragen. Pelaku anak keempat, inisial BA, umur 16 tahun 3 bulan, laki-laki, masih pelajar, kelas 10 di salah satu SMK di Kabupaten Sragen, tinggalnya di Sragen. Keempat tersangka ini terlibat dalam peristiwa pengeroyokan pada TKP yang nomor 3 yang saya jelaskan tadi. Para pelaku terlibat pengeroyokan dijerat pasal 170 KUHP ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan. Adapun para pelaku di 3 lokasi lainnya masih dalam penyelidikan. Kemudian kami sangkakan dengan persangkaan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan. Para pelaku dalam peristiwa 3 TKP lainnya masih dalam penyelidikan kami dan akan kami segera tuntaskan. Fenomena perkelahian yang melibatkan anggota perguruan silat bukanlah hal yang baru di Sragen. Kendati begitu, peristiwa ini menjadi sorotan penting bagi Polres Sragen. Aksi pengeroyokan akan ditangani secara cepat dan tuntas agar tidak menjadi konflik berkepanjangan yang berpotensi merusak suasana kondusivitas dari wilayah Kabupaten Sragen. Dari Humas Polres Sragen melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.